One, action! Welcome to pradiptatama.fm, podcast yang anak semansa yang hits abis. Halo Sobat Pradiptatama, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Gimana nih kabarnya Sobat Pradiptatama? Anyway, sebelumnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. So, kenalin aku Jocelyn Nobela Shalom, biasa dipanggil Jessie, yang akan nemenin Sobat Pradiptatama dalam podcast tema segmen kita kali ini. Wow, akhir-akhir ini udah mulai masuk musim liburan ya, Sobat Pradiptatama. Gimana nih? Udah pada liburan? Atau mungkin di sini ada nih Sobat Pradiptatama yang masih menyempatkan buat belajar di era tengah-tengah gempuran musim liburan. Kenapa aku tanya kayak gini? Karena ini berkesinambungan banget nih sama tema segmen kita kali ini. Yes, karena hari ini kita bakalan ngebahas salah satu program Merdeka Belajar. Yes, apalagi kalau bukan P5. Nah, di sini pasti Sobat Pradiptatama udah pada familiar gitu ya, udah friendly banget kalau misalkan ngedenger nama P5. Tapi emang Sobat Pradiptatama udah pada paham akan konsep atau mungkin tujuan kenapa sih ada P5 itu sendiri? Daripada Sobat Pradiptatama bertanya-tanya gitu ya, mending kita langsung tanya aja yuk sama kedua narasumber kita yang pastinya berpengalaman banget dan pastinya sudah berkecimpung dalam dunia P5 itu sendiri. Langsung aja, please welcome Budian and Grace. Gimana nih kabarnya Budian dan Grace? Untuk Budian puasanya lancar? Alhamdulillah, belum ada bolong ya? Oh, belum ada bolong. Iya. Gimana kalau Grace kabarnya? Masih sehat-sehat. Studinya gimana? Ada PR kah banyak? Atau pusing-pusing Ya, tentang masih bisa ujian gitu? saya hadapi. Masih bisa dihadapi, oke. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hari ini kita bakalan berbincang-bincang nih tentang program Merdeka Belajar. Salah satunya adalah P5 ini sendiri. Dimulai nanti dari Budian, saya akan tanya bagaimana sih penerapannya program Merdeka Belajar ini khususnya P5 dalam SMA kita gitu ya, di SMA Negeri 1 Sleman gitu. Dan juga untuk Grace nanti kita bakalan tanya-tanya mengenai testimoni nih salah satu siswa SMA Negeri 1 Sleman yang pernah mengikuti kegiatan P5 itu sendiri. Ya. Oke, untuk Budian dan Grace sudah siap kalau saya tanya-tanya? Oh sudah. Sudah. Oke. Budian dulu nih Bu. Oke. Saya mau tanya, kegiatan P5 itu apa sih Bu? Dan bagaimana nih sistem penerapannya di SMA Negeri 1 Sleman? Oke, kalau P5 sendiri itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi itu merupakan salah satu program di kurikulum Merdeka di luar dari mata pelajaran dan ekstrakurikuler seperti itu. Dan itu memang resmi ya dari Kemendikbud. Dari pemerintah. Ya, dan tujuannya sebenarnya untuk menyiapkan anak-anak. Kan di abad 21 itu ternyata itu tidak hanya dibutuhkan anak yang bernalar kritis ataupun kemampuan literasinya aja, tapi juga dibutuhkan anak-anak yang memiliki keterampilan sosial yang bagus seperti itu. Nah, dari situlah muncul P5 tersebut. Di situ banyak sekali kegiatannya. Jadi P5 itu tujuannya untuk memberi bekal nanti anak-anak bersosialisasi di lingkungan. Jadi nggak cuman pengetahuannya aja yang dia bagus, tapi juga di keterampilan sosialnya. Dan ada beberapa dimensi kunci di P5 sendiri. Oh, seperti itu. Ya. Kalau penerapannya untuk kegiatan-kegiatan ini, kalau saya dengar ya Bu ya, kan di P5 itu punya banyak tema ya Bu. Ada tema A, tema B. Nah, itu gimana sih Bu? Apa yang didapat buat siswanya sendiri gitu? Oh iya. Jadi kalau di P5 itu sebenarnya ada beberapa tema. Ada 7, terus ada tambahan 2 lagi itu khusus untuk SMK. Nah, kalau yang kemarin temanya itu yang dilaksanakan di SMA 1 Sleman itu ada yang pertama kewirausahaan, yang kedua kearifan lokal, dan yang ketiga itu gaya hidup berkelanjutan. Selain itu masih ada beberapa lagi, ada suara demokrasi, ada berkebinekaan global, ada gaya hidup berkelanjutan. Lalu kalau untuk SMK sendiri itu yang wajib dilakukan ada 2 hal, yaitu
kebekerjaan, terus yang kedua adalah budaya kerja seperti itu. Oke. Bedanya antara tema-tema ini tadi Bu, kalau saya tadi dengar kan ada tema kearifan lokal, terus ada tema kewirausahaan juga. Nah, itu dari tema awal sampai tema ketujuh ini itu adakah perbedaannya? Oh, ada. Jadi tiap tema memiliki tujuan sendiri-sendiri ya. Iya. Nah, kebetulan dari Kemendikbud itu menyarankan kalau untuk di satuan pendidikan di dalam 1 tahun itu mengambil 2-3 tema sendiri. 2 sampai Nah, kalau untuk SMA kita itu tadi yang saya sebutkan, ada yang pertama kewirausahaan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga gaya hidup berkelanjutan. Kalau kearifan lokal sendiri itu kemarin tujuannya itu lebih ke mengenalkan anak-anak zaman sekarang terhadap budaya-budaya lokal, khususnya di Sleman dan lebih umumnya nanti di DIY, supaya nanti anak-anak lebih paham apa aja sih yang ada di Jogja, ada yang di Sleman. Nanti setelah itu mereka bisa ikut melestarikan seperti itu. Ya, kalau kewirausahaan sendiri kemarin ada lebih mengangkat potensi apa yang bisa diangkat. Terus nanti cari apa ya namanya ya, kayak inovasi baru biar lebih berkembang seperti itu. Kalau kemarin kan kewirausahaan itu temanya ada salak, pengolahan salak sama lombok. Nah, yang terakhir ada gaya hidup berkelanjutan. Yang gaya hidup berkelanjutan itu lebih ke membangun siswa untuk berpikir bahwa setiap tindakannya itu ternyata memiliki dampak terhadap diri sendiri dan lingkungan. Wah, menarik nih Bu. Iya. Saya ngambil bagian tema kearifan lokal. Menurut saya ini benar-benar unik ya Bu ya. Apalagi di SMA kita ini kan juga berbasis kebudayaan Ya, juga ya betul. Bu ya. Boleh dijelaskan sedikit nggak sih Bu untuk tema kearifan lokal ini sendiri, penerapannya di SMA Negeri 1 Sleman yang baru saja nih kemarin diadakan, yang jadi satu gitu ya sama rangkaian Gentari. Ini bagaimana sih Bu? Ada produk apa saja yang diciptakan oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Sleman? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Pradita Tama Bu? Boleh. Jadi kalau kearifan lokal yang kita ambil itu kemarin sedikit berbeda ya. Jadi kan kalau di kelas 10 kan ada kelas A sampai kelas G. Lalu di tema kearifan lokal itu sengaja dipisahkan sesuai dengan minat dan potensi dari siswa tersebut. Jadi sebelumnya kita mengundang narasumber. Itu yang pertama ada Prof. Warno, itu dosen bahasa Jawa di UNY. Terus yang kedua ada Ibu Yuli. Ibu Yuli itu kan kemarin yang GSMS itu betul. ya. Terus beliau juga kepala sekolah di SMA Taman Siswa. Terus yang ketiga itu kita kolaborasi juga sama teman-teman dari Duta Budaya. Itu ada salah satu abdi dalam yang sengaja kita suwun untuk rawuh untuk memberikan pengalaman sama anak-anak juga. Nah, terus setelah itu kan anak-anak udah ada gambaran nih. Oh, kearifan lokal itu kayak gini. Dan ternyata budaya di Jogja itu ada macem-macem. Nah, lalu kita menyebutnya dengan kelas potensi. Jadi kemarin ada beberapa kelas potensi yang disiapkan. Salah satunya ada teater, ada seni tari, ada upacara adat, ada pariwisata, ada musik, ada fiksi, ada kerajinan, ada fashion juga. Jadi nanti anak-anak mereka mengidentifikasi secara mandiri. Dari yang disampaikan itu, oh ternyata aku tuh minatnya di bagian ini loh. Oh ternyata aku minatnya di bagian ini loh. Nah, akhirnya mereka menentukan pilihan lalu kita jadikan satu kelas dengan kelas lain yang memiliki minat dan potensi yang sama seperti itu. Wow, banyak sekali ya Bu ya kelas potensi. Iya, benar banget. Selain tema kearifan lokal ini sendiri, kalau tadi Bu Dian tadi sampaikan ada abdi dalam atau mungkin ada pihak eksternal gitu ya dari SMA Negeri 1 Sleman yang sowan ke sekolah untuk memberikan pengalaman, memberikan materi. Itu hanya terjadi di tema kearifan lokal saja atau semua tema itu ada
pihak eksternalnya atau ada narasumbernya yang mengisi materi di SMA Negeri 1 Sleman? Oke, jadi kalau penerapannya sendiri kita kan dari Dewan Guru itu melibatkan semua guru kelas 10 Oke. untuk bertanggung jawab Betul. istilahnya ke 3 tema tersebut. Jadi kita dibagi 3 kelompok lalu bertanggung jawab di satu tema. Jadi kalau untuk alurnya sendiri itu kebijakan dari kelompok tersebut. Kalau yang kemarin dari yang kewirausahaan kebetulan nggak ada ya. Terus Oke. yang dari kearifan lokal itu ada dari luar. Terus kalau yang gaya hidup berkelanjutan kemarin kita bakalan kolaborasi dengan salah satu kampung yang ada di daerah Sayegan, gitu, Kampung Emas seperti itu. Wow. Ya. Menarik sangat Iya. ya Bu ya. Sebenarnya asik ya. Sebenarnya asik. Oke, saya mau tanya nih Bu, kalau tadi Bu Dian sampaikan juga karena banyak sekali tema dan juga bekerja sama dengan guru-guru di kelas 10, saya mau tanya nih Bu, kan kalau misalkan P5 itu katanya Merdeka Belajar ya Bu, ternyata beda nih sama program-program yang lainnya yang diadakan sama kelas 11, sama kelas 12 gitu ya. Ada nggak sih Bu modul atau acuan kurikulum yang diterapkan sama anak-anak P5 ini sendiri Bu? Atau ada modul acuannya atau mungkin buku paketnya sendiri gitu, ada kah Bu? Oh, kalau secara khusus itu memang dari Kemendikbud itu merilis ya, tapi cuman secara contoh. Jadi kalau misalnya di kurikulum Merdeka memang itu disesuaikan dengan kondisi real dari lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Oke. Jadi itu memang itu benar-benar tema secara umum, nanti secara khususnya lebih dikembalikan ke lingkungan sekolahnya lagi, ke satuan pendidikannya. Nah, terus untuk modul sendiri itu sebenarnya ada. Jadi dari setiap tim dari 3 tema tadi sudah membuat serangkaian alur, tujuan, terus nanti ada LKPD-nya. Ada LKPD. Iya, jadi sebenarnya sudah terstruktur seperti itu. Tadi saya lihat Bu Dian ada membawa satu buku. Iya. Boleh bisa dilihatkan Bu kepada Sobat Pradipta Tama, boleh. apa itu isinya Bu? Ya, jadi ini dari P5 modul kearifan lokal. Modul kearifan lokal. Jadi temanya kan kearifan lokal. Lalu ada judulnya adalah merawat warisan luhur budaya Yogyakarta. Nah, ini di sini banyak banget isinya ya. Isinya apa aja tuh Bu? Jadi di sini ada timnya sendiri, terus ada tujuan dari diadakan P5 kearifan lokal itu apa, ada alurnya, setiap alur itu seperti apa, terus ada definisi dari setiap kelas potensi itu ada, terus definisi rincian untuk LKPD-nya itu juga ada, lengkap. Wow, kalau untuk tema kearifan lokal ini, modulnya P5 ini sendiri itu tuh hanya sebagai rangkuman semua yang ada di kearifan lokal ini jadi satu nih dalam satu buku di modul P5 ini sendiri, atau keseluruhan kegiatan P5 ini jadi satu di modul P5 ini Bu? Oh, kalau ini cuman khusus saja. Khusus Iya, kearifan lokal jadi ya Bu, kalau ya? untuk kewirausahaan sama gaya hidup berkelanjutan nanti sudah ada modulnya sendiri dan alurnya sendiri, seperti itu. Saya kepo satu hal nih Bu. Oh, boleh. Kalau di SMA ini nggak cuma SMA mungkin ya, SD SMP juga kan kita kalau misalkan habis ujian atau mungkin kita belajar itu kan untuk mendapatkan nilai ya. Iya. Dan nilai tersebut dijadikan satu sebagai hasil laporan yang namanya rapot ini sendiri. Iya. Nah, kalau di P5 nih Bu, itu tuh gimana sih Bu sistem penerapannya atau sistem pengumpulan nilainya gitu? Apakah ada rapot P5-nya sendiri atau hanya pure pelajaran biologi, fisika, atau mungkin pelajaran IPS gitu? Karena apalagi Merdeka Belajar itu kan sudah tidak ada penjurusan IPA IPS lagi ya Bu ya. Iya, jadi kalau untuk P5 sendiri itu juga ada Jess ternyata penilaiannya. wow. Tapi itu berbeda kalau kita misalnya penerimaan rapot itu kan biasanya setiap semester ya. Nah, kalau untuk P5 nanti akan ada di akhir tahun. Akhir tahun. Ya, seperti yang Budian bilang tadi di awal, itu ada 6 dimensi kunci dari P5. Itu yang pertama ada beriman Ya. dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Lalu ada berkebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif, sama bernalar kritis. Jadi
6 dimensi itu yang jadi penilaian dari fasilitator masing-masing. Jadi sebenarnya P5 itu kita tidak mengacu ke hasil akhirnya. Kita lebih ke bagaimana prosesnya. Kan maksudnya prosesnya itu kita nilai secara rinci dari 6 dimensi tersebut. Oh, ternyata anak ini di awal nih, dia di awal ternyata dia pendiam dan lain sebagainya. Terus nanti ternyata di akhir project nanti ternyata anaknya sudah bisa lebih mengembangkan dan lebih terbuka terhadap lingkungan. Nah, itu yang kita nilai seperti itu. Oke. Nah, saya mau tanya satu hal yang gini, Bu. Boleh. Karena P5 ini kan kegiatannya banyak banget ya, Bu. Apalagi juga tadi ada temanya ada 7, terus modulnya ada lagi, terus acuan belajarnya juga banyak gitu ya. Saya mau tanya POV-nya Bu Dian sendiri nih, Bu, sebagai pengajar di P5. Apa sih, Bu? Adakah kesulitan yang Bu Dian hadapi selama mengajar di P5 ini? Oke, kalau selama menjadi fasilitator di P5 ya. Yes. Itu kalau di kearifan lokal sendiri kan sebenarnya kemarin penerapannya itu dia sistemnya blok, karena kalau kearifan lokal kan banyak latihannya, banyak observasinya. Nah, kemarin pelaksanaannya itu terbagi menjadi kayak 2 sesi karena ada di akhir semester 1 dan di awal semester 2. Nah, sedangkan itu kan kita ada kelas potensi. Nah, kelas potensi terdiri dari berbagai kelas dari kelas A sampai kelas G. Kan nggak semuanya kenal. Nah, itu juga membutuhkan effort untuk buat anak-anak tuh biar chemistry-nya tuh dapet. Nah, itu yang sedikit sulit karena ternyata kan mungkin masih ada di zona nyaman. Betul. Jadi untuk terbuka sama lingkungan itu cukup sulit seperti itu. Nah, waktunya terus sama anak-anaknya itu untuk memberikan chemistry-nya itu yang susah. Ya. Sebagai pengajar kira-kira pernah memberikan solusi apa sih nih, Bu, untuk segala kesulitan yang Bu Dian hadapi khususnya ya, Bu? Iya. Kalau misalnya di kelas itu kemarin untuk memberikan chemistry itu kita lebih ke banyak games di situ yang lebih menunjukkan kerjasama, mengenal satu sama lain. Terus setelah itu juga kita sharing juga sama anak-anaknya. Maksudnya di situ adalah berkeluh kesah. Oh, ternyata gini, jadi jembatan antara anak-anak yang lain dan gitu. Berarti membaur ke siswanya langsung ya, Bu ya? Iya. Kalau di P5 itu lebih fleksibel dia. Lebih fleksibel, lebih interaktif. Jadi lebih asik sih sebenarnya P5. Tapi memang capek ya. Capek ya, Bu. Ada nggak sih, Bu, siswa yang ngeyel gitu, Bu, sama Bu Dian atau mungkin pengajar P5 yang lain gitu, Bu? Kalau aku lihatnya di kearifan lokal itu nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Malah sebenarnya mereka itu antusias banget. Ternyata kan waktu di semester 2 itu kan mereka nggak langsung menuju ke sistem blok P5 langsung, tapi ada pembelajaran selama kurang lebih itu 1 bulan apa 3 minggu seperti itu. Dan ternyata setelah dicari tahu dalam waktu 3 minggu kan sebelumnya memang belum masuk di P5, tapi ternyata anak-anak sudah membahas apa yang akan mereka lakukan, kita tuh butuh apa aja dan lain sebagainya. Jadi memang ya antusiasnya tuh tinggi sebenarnya. Final question nih, Bu, saya mau tanya, apa sih, Bu, yang Bu Dian bisa sampaikan ke sobat Pradik Tatama yang lain? Karena kemarin itu ada banyak banget teman-teman yang tanya ke saya gitu ya, manfaat P5 itu sendiri itu buat apa sih? Kenapa kok diterapkan sistem P5 ini ke SMA Negeri 1 Sleman khususnya buat teman-teman yang kelas 10? Nah, gitu. Jadi manfaatnya memang sebenarnya kita itu nggak bisa merasakan manfaat apa yang kita pelajari itu secara langsung. Nek Jawane ya sak dek sak nyek. Jadi kita bakal merasakan manfaatnya itu tahun-tahun di kemudian hari. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, kalau misalnya tujuan atau cita-cita sendiri dari program P5 itu adalah
memberi anak itu karakter yang bagus, berkompeten dan memiliki keterampilan sosial yang bagus juga. Jadi dengan prosesnya yang rumit itu, dengan prosesnya yang panjang itu, diharapkan anak-anak juga bisa mengambil hikmah. Ternyata aku bersama orang lain yang gak aku kenal, ternyata aku bisa kolaborasi loh. Iya. Ternyata aku dengan berteman sama dia, aku bisa belajar ini loh. Nah, saling sharing gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Dian buat pertanyaan, buat jawaban-jawaban yang bagus banget, yang sangat-sangat inspiring banget buat Sobat Pradipta Tama di luar sana. Karena Sobat Pradipta Tama mungkin ada gitu ya yang bertanya-tanya, ya tadi kenapa sih ada P5 itu sendiri, manfaatnya itu juga buat apa gitu. Oke, terima kasih Bu Dian. Iya, sama-sama. Aku mau tanya sama Grace nih sekarang. Oke Grace, kegiatan apa aja sih yang Grace lakukan selama P5 ini sendiri? Dengan tema ketujuh tadi ya, ketujuh tema tadi tuh apa aja yang sudah Grace lakukan selama ini? Jadi untuk P5 secara keseluruhan ya, macam-macam sih Kak. Saya dan teman-teman tuh mengalami banyak rintangan juga. Biasanya kalau P5 mulai awal-awal tuh kami mulai dari mendiskusikan temanya. Nanti konsepnya kayak gimana kita nanti ngerjainnya. Gitu. Terus di breakdown, dibuat lebih jelas targetnya, lalu dibagi-bagi siapa kerja apa. Terus itu kami juga saling pantau, saling nyemangatin juga biar nggak ada yang bolong-bolong, biar lancar Kak. Waduh. Iya, kan kerjaannya harus bertanggung jawab. Iya, betul. Nah, di tengah-tengah itu kami berusaha melakukan semaksimal mungkin, meminimalisasikan kekurangan yang mungkin terjadi supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Betul. Kalau Grace masuk kelas mana sih? Kalau tadi kan Bu Dian sampaikan ada banyak kelas potensinya masing-masing gitu ya. Kalau Grace sendiri masuk ke kelas apa? Kalau saya masuk ke kelas P5 potensi fiksi Kak. Potensi fiksi. Kalau di potensi fiksi mungkin bisa dijelaskan buat Sobat Pradipta Tama di luar sana, potensi fiksi ini tuh ngapain aja sih? Kelasnya di sini tuh ngebahas tentang apa? Karena mungkin Sobat Pradipta Tama di luar sana mikir, potensi fiksi buat apa? Bikin novel kah? Atau mungkin ada nggak sih pelajaran-pelajaran akademisnya gitu, biologi tadi atau mungkin geografi gitu, ada bahasa Indonesia atau gimana, bisa dijelaskan Grace? Ya, untuk P5 potensi fiksi ini kemarin saya dan teman-teman punya banyak ide proyek apa yang akan kami bikin. Nah, sebenarnya kalau secara luas ya, fiksi ini bisa mungkin melakukan kerjasama dengan kelas teater untuk membuat naskah atau membuat buku. Nah, kemarin kelas potensi fiksi ini memutuskan untuk membuat buku. Semacam novel. Kami menyebutnya antologi cerpen. Antologi cerpen itu isinya apa, Grace? Nah, antologi cerpen ini secara singkatnya ya, mudahnya kumpulan cerpen yang ditulis oleh tiap orang yang berbeda. Kelas ini terdiri dari 12 anak dan masing-masing dari kami wajib membuat cerita minimal satu. Lebih juga boleh. Temanya sesuai apa mungkin sudah ditentukan dari fasilitatornya kelas potensi fiksi? Untuk tema secara luasnya kami mengikuti sekolah yaitu budaya kearifan lokal. Jadi ceritanya tuh selingkup Jogja temanya. Genrenya juga macam-macam Kak. Kami nggak membatasi teman-teman kami harus genre ini, harus gini. Tidak. Kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi bakat mereka dalam menulis. Gaya bahasa mereka seperti apa, genre seperti apa yang mereka suka. Nah, harapannya juga kami supaya nanti pembaca tuh nggak bosen, dapat 25 cerita yang berbeda, gaya bahasanya unik-unik, jadi nggak akan bosen, dan juga pastinya dapat ilmu yang bermanfaat. Iya, karena setiap cerpen punya POV-nya yang berbeda ya Grace ya. Selain antologi cerpen nih Grace, kelas potensi fiksi udah ngeluarin apa aja sih? Hasil produknya itu apa aja? Produk yang kami bikin ya untuk sekarang masih itu dulu Kak. Masih itu dulu. Nah, aku mau tanya nih Grace, setelah kalian bikin nih antologi cerpen gitu ya, sudah mengumpulkan banyak banget cerpen yang dibuat dari masing-masing anak. Hasil potensi fiksinya ini tuh, si antologi cerpennya ini nanti akan dikemanakan sih Grace? Apakah dijual atau mungkin disumbangkan atau mungkin dipresentasikan ke pemerintah mungkin, ke sekolah mungkin, atau kemana nih? Jadi hasilnya si antologi cerpen ini itu kemana? Buku antologi cerpen kami ini kami jual kepada siapapun yang ingin membeli.
Sebelumnya kami sudah melakukan pemasaran, baik memberitahu teman-teman kami secara langsung maupun secara online. P5 Fiksi ini punya Instagram khusus. Kami menaruh beberapa informasi dan juga cuplikan ceritanya biar makin menarik, biar makin penasaran. Judulnya P5 Dana Diaksa, nanti mungkin bisa dicek teman-teman. Bisa dicek ya teman-teman, atau mungkin ditulis di bawah sini ya kakak-kakak editor. Nah, gimana Grace? Lanjutkan dulu. Nah, nanti pembeli melakukan pre-order kepada kami, jadi bisa tertata. Selain itu, kedepannya buku ini juga akan tersedia di perpustakaan. Ya, jadi teman-teman yang penasaran mungkin belum sempat beli kemarin bisa baca-baca di situ. Betul. Kalau dijual harga berapa sih, Grace? 45.000 Kak. 45.000, wah affordable banget ya. Nih harga pelajar banget buat teman-teman yang nggak beli antologi cerpennya. Wah parah banget sih. Udah harga berapa tadi? 45.000. Nggak sampai 100 loh itu teman-teman. Beli skincare aja berapa? 75.000 kan. Nah itu antologi cerpen bisa nambah hiburan, bisa nambah pengetahuan juga gitu kan ya. Oke Grace, aku juga mau tanya nih, selama kamu berkegiatan di P5 apa aja sih kesulitan yang pernah dihadapi? Mendengar tadi Bu Dian bilang kan sudah banyak kelas potensi, banyak kolaborasi. Sebagai salah satu siswa SMA Negeri 1 Sleman dengan penerapan P5 ini sendiri, adakah kesulitan apalagi masuk di kelas potensi siswa? Menurut Grace sendiri adakah kesulitannya? Ada Kak. Gimana tuh Grace? Bisa dijelaskan? Bisa. Nah, semua hal itu pasti ada susah mudahnya, betul. Hambatan juga pasti ada. Untuk kelas potensi fiksi kemarin, hambatannya antar siswa ya, antar anggota. Saya dan teman-teman mungkin kurang komunikatif. Ya mungkin agak sulit bagian komunikasi saya dengan teman-teman. Lalu anak-anak itu, siswa-siswa masih pada malu. Kenapa tuh Grace? Kurang tahu ya, mungkin mereka itu malu dalam berpendapat. Jadi kalau ditanya-tanya harus didorong dulu supaya mereka bisa menyampaikannya. Itu pun masih suka takut-takut. Sepertinya mungkin kurang percaya diri. Padahal sebenarnya ide mereka tuh bagus. Saya dan teman-teman juga sudah memberitahu bahwa gak ada yang salah, gak apa-apa. Kita di sini saling menerima ide masing-masing supaya bisa berkembang menjadi lebih baik. Harapannya supaya nanti mereka bisa menjadi orang lebih baik juga, mengemukakan pendapat jadi lebih baik, mengembangkan diri. Bagus kan, harusnya begitu. Tapi ya masih belum maksimal. Ya, jadi gitu. Lalu status gimana guys? Mau lanjut dulu. Jadi juga ada kendala di bagian tanggung jawab dalam mengerjakan. Mungkin masih ada beberapa anak yang nunda-nunda atau belum maksimal, belum mengerahkan seluruh tenaga dan untuk melakukan kewajibannya. Itu sih untuk hambatannya. Kalau untuk statusnya Grace sendiri di kelas potensi fiksi ini tadi tuh apa sih Grace? Ketua kah atau mungkin aku dengar ada yang namanya fasil, ketua, terus apalagi guru pembimbing itu kalau kamu apa nih Grace? Saya masuknya mungkin ke anggota bagian tim kreatif, tapi sebenarnya siapapun yang bekerja nggak harus sesuai saklek dengan dia seperti apa gitu ya. Bisa saling membawa, bisa saling merangkul. Karena bisa saja misalnya si A di bagian ini tapi dia nggak bisa maksimal, temennya yang mungkin lebih bisa langsung merangkul aja, nggak usah malu. Boleh. Per draft potensinya atau mungkin kelas potensinya ini sendiri itu tuh ada ketua atau penanggung jawabnya nggak sih? Untuk ketua ada, selain fasilitator atau guru pembimbing ya. Untuk yang dari siswa ada ketuanya juga. Oke. Selama kamu jadi anggota potensi fiksi ini sendiri, gimana sih cara kamu mengatasi kesulitan tadi? Selama tadi kamu bilang kan kurang komunikasi, terus kurang membaur gitu ya, kerjasamanya juga kadang ada kerjasamanya, ada juga tidak gitu. Bagaimana kamu sebagai anggota itu bilang ke anggota lainnya atau mungkin ke penanggung jawabnya gitu ya, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini? Sebelumnya saya sempat memberitahu teman-teman saya dulu. Teman-teman saya juga ternyata punya pendapat yang mirip-mirip, yang sama. Lalu pasti nggak mau kan kalau pekerjaan ini nyandit macet di tengah-tengah. Nah, ketuanya untung juga aktif pada teman-temannya, jadi saling membangun, saling memotivasi. Terus jika ada yang kesulitan langsung dibantu, kayak ayo mana yang sulit, sini kita ngomongin bareng. Jadi nggak cuma embel-embel aja, tapi benar-benar dilakukan. Jadi lebih ke tindakan langsung. Kami juga
waktu itu meminta bantuan kepada fasil kami untuk memberikan pendapat dan saran supaya lebih cepat, seperti di woro-woro, ayo ini seperti ini gini. Kan mungkin anak-anak juga capek, jadi mungkin nggak bisa mikir. Iya, betul. Jadi perlu bantuan dari guru untuk memotivasi dan juga memberikan bantuan, jadi lebih cepat. Dan untungnya dengan cara-cara sudah kami coba, seperti meningkatkan komunikasi, itu langsung membantu, minta tolong ke fasil, bisa lebih lancar. Oke. Wow, ternyata banyak banget ya POV yang berbeda antara dari pengajar sama siswanya nih, gitu. Sama mau tanya, ini final question banget. Ini buat Budian dan Grace, mau tanya harapan apa aja sih yang Budian dan Grace pernah berpikir dan harapan selanjutnya dalam kegiatan P5 ini sendiri. Mungkin bisa di-mention sedikit gitu Bu dan Grace. Iya, silakan dari siapa duluan ini? Budian dulu. Oke. Kalau dari Budian sendiri, semoga besok di P5 tahun depan, di tahun ajaran 2024-2025 itu bisa terlaksana dengan lebih seru lagi, lebih beragam dan lebih memunculkan potensi-potensi di SMA Negeri 1 Sleman biar lebih maju dan lebih jaya. Waduh, beri tepuk tangannya dong teman-teman. Kalau dari Grace sendiri, apa harapannya buat program P5 ini? Harapan saya untuk P5 ke depannya, baik yang sedang berjalan sekarang maupun yang akan datang, saya berharap P5 ini benar-benar dapat mengubah siswa dari dalam diri, serta meningkatkan kemampuan siswanya supaya bisa lebih terbuka, lebih menghargai temannya, lebih berani mengungkapkan pendapat mereka, nggak takut-takut lagi, lebih berani action dan juga mengembangkan bakatnya. Gitu Kak, jadi lebih aktif. Siap, terima kasih Grace, terima kasih Budian. Sama-sama. Itu tadi ya teman-teman perbincangan saya, Budian dan juga Grace mengenai P5 itu sendiri, kira-kira programnya itu seperti apa. Ini sudah sangat menjawab pertanyaan dari Sobat Pradipta Tama yang bertanya-tanya dan bingung, aduh ini program P5 itu apa sih? Karena ini juga program baru ya. Betul, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk Budian dan Grace yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang, sharing-sharing kepada Sobat Pradipta Tama di luar sana. Terima kasih. Saya Jesslyn Dobela Shalom. Saya Diana Ayu Kurniawati. Saya Graciela Laurita Prasetya Putri. Pamit undur diri dan terima kasih buat Sobat Pradipta Tama yang sudah mendengarkan perbincangan kami. Dadah.